Oke guys, welcome. Tuh hari ini kita ada 3 perbandingan ya guys ya. Jadi di sini ada Old Ninja 250 ya guys ya, Old Ninja 250 FE, di sini ada New Ninja 250 FE. Dan yang paling atas untuk di kasta kelasnya ini JX25R ya guys ya. Oke, jadi dari sini kita coba yang pertama dari Ninja 250 FE Old dulu guys ya. Jadi untuk 250 FE Old ini masih lampu halogen guys. Ya, jadi dia masih lampu kuning dari depan, lampu sen, dan juga di bagian belakang masih full ini guys ya, masih full lampu kuning alias halogen nih guys. Dan kalau untuk yang Ninja 250 FE ini udah lebih mendingan ya guys ya. Jadi di sini untuk 250 FE new, dia di sini udah LED ya guys ya untuk headlampnya. Dan untuk posisi lebih tinggi sedikit ya guys ya dari Ninja 250 FE Old. Namun yang menjadi perbedaan mungkin lebih compact aja untuk New Ninja 250 FE New ini guys. Nah, untuk di sini JX25R ini dia lebih beda ya guys ya, karena dia bukan sport touring lagi seperti yang Ninja 250 FE yang lama atau yang baru guys. Kalau di sini JX25R ini lebih ke sport touring ya guys ya, yang dimana untuk stangnya itu udah under yoke guys. Oke, bisa kita lihat dari sini. Yang menjadi pembeda berikutnya mungkin dari jok yang udah split ya guys ya. Di sini masing-masing dari New Ninja yang lama juga guys sama yang New JX25R ya guys ya. Ini untuk joknya udah split semua nih guys. Namun yang di sini udah pakai single seater ya guys ya. Oke, kita coba lihat ke bagian kemudi ya guys ya. Kita mulai dari yang JX25R ini guys. Oke, di sini udah banyak modifan ya guys ya. Udah banyak part karbon di sini dari merek karbon ya guys ya. Dan di sini juga dari WR3 untuk fuel capnya nih. Oke, kita lihat dari speedometer guys ya. Nah, untuk speedometer dia udah gabungan nih guys. Ada yang analog sama yang digital ya guys ya. Oke, kita next pindah ke New Ninja 250 FE. Nah, untuk New Ninja 250 FE ini kurang lebih sama aja guys ya seperti yang JX25, karena berupa gabungan dari ini ya guys ya. Agak susah untuk kuncinya. Namun untuk speedometernya ini dia merupakan ya gabungan juga guys ya untuk speedometernya dari yang digital sama yang analog nih guys. Oke, untuk switchnya ini kurang lebih sama ya guys ya, sama-sama ada engine cut off ya di sini guys. Namun yang di sini udah agak beda karena di sini ya seperti Moge ya guys ya untuk engine cut off ya. Oke, kita lanjut ke Ninja 250 FE Old ya guys ya. Ini merupakan Ninja yang paling lawas di kelas 250 FE. Oke, untuk speedometer ya seperti ini ya guys ya. Ya ada digital sama analognya, cuma untuk bagian digitalnya lebih kecil nih guys. Oke, untuk di bagian switch juga sama ya guys ya, ada engine cut off. Dan di sini juga ada engine pass, high pass ya guys ya untuk lampu tembaknya. Oke, kita lanjut guys. Untuk di bagian tangki ini, di sini untuk FE Old ini udah 17 liter ya guys ya. Yang paling besar ya guys, 17 liter. Kalau untuk yang New 250 FE ini dia 14 liter ya guys ya, lebih kecil. Namun untuk tampilan lebih compact ya guys. Nah, bisa jadi perbandingan buat kalian semua ya guys ya. Jadi untuk New Ninja 250 FE ini untuk tampilannya lebih compact. Namun untuk kapasitas tangki ya lebih kecil nih. Oke, untuk di bagian buritan bisa kita lihat ya guys ya. Nah, untuk bagian buritannya ini masih halogen nih guys, baik dari lampu sen dan lampu belakangnya. Nah, kalau untuk yang 250 FE New ini dia udah ini ya guys ya, udah pakai lampu 3-in-1 ya guys ya. Cuma kalau untuk bawaannya ini dia memang udah ini guys, memang udah LED dari pabrikannya ya guys ya. Dan untuk 250 FE Old ini knalpotnya ya masih standar ya guys ya, belum ada perubahan. Nah, untuk knalpot ori dari Kawasaki ya seperti ini ya guys ya. Oke, lanjut ke New Ninja 250 FE, dia udah pakai Leo Fins ya guys ya. Untuk Leo Fins ini full system nih guys. Oke, cakep ya guys ya. Dan di sini udah ada frame slider dari bawaan Kawasaki-nya nih guys. Nah, kalau ini mungkin variasi ya guys ya. Oke, kita lanjut ke JX25R ini. Di sini ada knalpot racing juga nih guys. Nah, untuk knalpot racingnya ini lebih short ya guys ya. Jadi mungkin lebih bacot untuk dari segi suara guys. Nah, kalau untuk yang dari JX25R ini dia lebih clean ya guys ya, karena udah pakai lampu 3-in-1 dan juga udah ya lumayan gambut juga untuk bannya guys ya.
Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lihat dari tangki ya guys ya. Kalau dari tangki sih ya tetap ya guys ya, Ninja 250 FV Out itu merupakan yang paling bongsor guys. Kalau yang paling compact di antara dua ini guys. Nah, kalau untuk yang mencari kenyamanan ya guys ya. Untuk kenyamanan gua rasa sih untuk Ninja 250 FI yang lama atau yang baru ya guys ya. Dia lebih ke sport touring guys. Nah, mungkin buat kalian pengen cari performa bisa ke JX25R ini guys. Oke, di sini udah pakai single seater ya guys ya, dan di sini udah dilapisi jok kulit juga nih guys. Oke, kita coba cek sound untuk JX25 nya guys. Oke, untuk bagian dashboardnya udah banyak karbon ya guys ya, dan di sini udah steering damper dari No Brand. Oke, cukup. Jadi untuk suara lumayan ini guys ya, lumayan gacor ya guys ya. Nah, kalau untuk yang di New Ninja 250 FI ini kita coba cek sound ya guys ya. Dan di sini udah full karbon juga nih guys. Ya lumayan banyak guys ya untuk Leovins ini. Nah. Oke, untuk Leovins sih seharusnya untuk suara sih lebih adem ya guys ya. Jadi kita coba cek sound dulu. Oke, kita coba cek sound ya guys ya. Nah, untuk yang Leovins ini walaupun full system tapi dia jauh lebih adem dari yang tipe short seperti ini untuk knalpot racing ya guys ya. Dan mungkin kalau kalian yang tidak suka kebisingan atau mungkin lebih kalem untuk dalam mengendarai motor gitu guys ya, mungkin kalian bisa mempertahankan knalpot orisinil dari bawaan Kawasaki-nya guys. Nah, kalau untuk yang knalpot bawaan boleh kita tes ke bar ya guys ya. Yang pastinya sih dia tidak akan mengganggu sama sekali gitu guys. Nah, untuk suara bawaan dari Kawasaki Ninja 250 FVO seperti ini guys ya. Kurang lebih 250 cc 2 silinder, kurang lebih suaranya sama aja seperti ini guys ya. Kita coba geber. Nah, tidak mengganggu sama sekali ya guys ya. Dan mungkin bagi kalian yang suka pulang malam akan lebih aman jika kalian tidak mengganti knalpotnya guys, atau mungkin kalian pakai DB killer aja gitu guys, atau mungkin bisa menjadi opsi kedua yaitu kalian bisa pasangin yang namanya knalpot racing big volume nih. Nah, sekilas untuk gambaran dari ketiga motor Kawasaki ya guys ya. Jadi dari Ninja 250 FVO ada New Ninja 250 sama JX25R ya guys ya. Dan untuk JX25R ini udah lumayan banyak perubahan ya guys ya, udah banyak ini guys, sangat-sangat head on sekali. Di sini ada winglet ya guys ya. Ada winglet sama ada aksesoris lagi seperti winglet juga di kiri dan di kanan. Jadi untuk tampilan dia lebih gambot ya guys ya, dan lebih lebar juga guys. Jadi untuk spion mungkin ya itu preferensi masing-masing ya guys ya. Mungkin lebih mantap lagi, bisa lebih mau geluk lagi kalau dipakein spion JX10R gitu guys yang bisa ngesen. Nah, sekilas seperti itu ya guys ya. Dan untuk ketiga motor ini ya guys ya, ketiga motor ini udah didukung dengan fitur assist dan slipper clutch ya guys ya. Dan untuk assist dan slipper clutch itu untuk memudahkan kalian ketika engine brake. Ketika engine brake dia tidak akan terlalu memakan ini guys, tidak akan terlalu mengunci ban kalian. Dan untuk assist slipper clutch itu juga sangat berfungsi untuk kalian mungkin pakai harian atau mungkin untuk weekend juga sangat berfungsi sekali. Kenapa? Karena bisa meringankan koplingnya nih guys. Nah, seperti itu guys ya. Untuk review dari ketiga motor ini guys, Ninja dari tahun ke tahun nih guys. Ini untuk yang tahun 2016, 2018 New Ninja, sama JX25R untuk yang 4 silinder ya guys. Oke, sekian dari saya Yoshimoto Vlog hari ini. Kita akan bergabung kembali mungkin di konten berikutnya guys ya. Terima kasih.